Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja yang disingkat menjadi K3. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saskia Amelia, kelas 1, NIM 210204600013, dan teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Dinar, kelas Teknik Elektro 01, NIM 21 020 460 1010. Baiklah, saya akan membawakan 3 materi dan teman saya akan membawakan 4 materi. Nah, materi pertama yang akan saya bawakan yaitu sejarah SMK 3. Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia dimulai pada saat Belanda hadir ke Indonesia pada abad ke-17. Saat itu permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam di industri Indonesia, sehingga muncul undang-undang tentang kerja kettle uap di tahun 1853. Penggunaan kettle uap terus bertambah jumlahnya hingga pada tahun 1898 jumlahnya sudah mencapai ribuan kettle uap yang digunakan. Penggunaan mesin semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi dan perkembangan industri. Untuk itu pada tahun 1905 dengan pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perundangan keselamatan kerja yang dikenal dengan Veiligheid Ordonnansie atau Reglement, yang kemudian disempurnakan pada tahun 1930 sehingga menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia. Kemudian pada tahun 1953 dilakukan survei oleh seorang ahli dari International Labour Organization ILO, yaitu Dr. Thies Evershed. Hasil survei tersebut antara lain menyatakan bahwa inspeksi industri hanya dilakukan oleh Departemen Pemburuhan, yakni Jabatan Pengawas Pemburu Departemen Kesehatan hanya berfungsi sebagai konsultan. Dasar inspeksi ialah beberapa peraturan perburuhan dengan Veiligheid Ordonnansie atau Reglement VO yang dibuat pada tahun 1930. Dicabut pada tahun 1970 dengan diumumkannya UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Baiklah, saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu manfaat penerapan SMK 3. Yang pertama, melindungi pekerja dengan menghindari adanya kerugian material dan jiwa akibat keselamatan kerja. Yang kedua, mematuhi peraturan pemerintah sehingga membuat perusahaan terhindar dari sanksi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen dan membangun hingga market terhadap perusahaan. Yang keempat, membuat sistem manajemen menjadi lebih efektif sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. Baiklah, saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu materi kebijakan SMK 3. Nah, kebijakan K3 adalah keseluruhan tujuan dan arahan dari sebuah organisasi terkait dengan performa K3 yang secara formal disampaikan oleh manajemen puncak. Kebijakan K3 adalah kebijakan untuk mencegah luka terkait pekerja dan kesehatan yang buruk, serta untuk menyediakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Dasar hukum kebijakan K3, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di luar dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 dalam pasal 7 ayat 1 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja menyebutkan bahwa penetapan kebijakan K3 sebagai mana disebutkan oleh pasal 6 ayat 1 huruf A dilaksanakan dalam oleh pengusaha dalam kriteria SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 disebutkan bahwa 1. Terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus secara jelas, menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.
Dua, kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja. Yang terakhir adalah perusahaan mengkomunikasikan kebijakan ketiga kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan 4. Pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu 1. Mengatur dan mengelola pekerja. 2. Penilaian. 3. Pergantian atau kepuasan. 4. Pusat pelatihan dan penasihat. 5. Membuat relasi. 6. Mengatasi permasalahan. 7. Menangani kesehatan dan keselamatan pekerja. Adapun tujuan sumber daya manusia yaitu 1. Tujuan sosial. 2. Tujuan organisasional. 3. Tujuan fungsional. 4. Tujuan individu atau tujuan pribadi. Manfaat sumber daya manusia yaitu 1. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. 2. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. 3. Penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. 4. Penanganan informasi ketenaga kerjaan dan penelitian. 5. Pengelolaan komunikasi. Pada dasarnya, manajemen komunikasi adalah perpaduan konsep komunikasi dengan teori manajemen untuk diaplikasikan dalam berbagai latar tempat terjadinya suatu komunikasi. Manajemen komunikasi adalah perencanaan sistematis, penerapan, pemantauan, dan revisi semua saluran komunikasi dalam suatu organisasi dan antar organisasi. Ini juga mencakup organisasi dan penyebaran arahan komunikasi yang baru yang terhubung dengan organisasi, jaringan, atau teknologi komunikasi. Adapun fungsi dan manfaat manajemen yaitu 1. Manajemen komunikasi sebagai kendali. 2. Manajemen komunikasi sebagai motivasi. 3. Manajemen komunikasi sebagai bentuk pengungkapan emosional. 4. Manajemen komunikasi sebagai alat penyampaian informasi. Tujuan manajemen komunikasi. Pada dasarnya, tujuan manajemen komunikasi adalah untuk menjadi sarana berinteraksi dengan baik sehingga dapat memahami dan mengerti cara berkomunikasi dengan pihak lain. Beberapa tujuan manajemen komunikasi dalam masyarakat pada umumnya yaitu mengembangkan interaksi yang profesional, membentuk keinginan yang baik, menumbuhkan rasa toleransi, saling bekerjasama, saling menghargai, dan mendapat opini yang menguntungkan baik dalam hubungan internal maupun eksternal. Adapun bentuk manajemen komunikasi antara lain 1. Komunikasi formal. 2. Komunikasi non-formal. 3. Komunikasi informal. 4. Komunikasi teknis. 5. Komunikasi prosedural. Adapun pengelolaan operasional. Manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan memperbaiki strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Adapun pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan antara lain 1. Membantu perusahaan mencapai tujuan. 2. Membantu meningkatkan produktivitas pekerjaan. 3. Membantu meningkatkan niat baik. 4. Membantu motivasi karyawan. Tujuan manajemen operasional yaitu manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal juga dengan efisiensi, mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan atau dikenal dengan productivity, bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan, dikenal juga dengan istilah ekonomi. Memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan atau dikenal dengan quality, mempunyai tujuan mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin, dikenal juga dengan reduced processing time. Ciri-ciri manajemen operasional yaitu 1. Memiliki tujuan memproduksi barang dan jasa. 2. Memiliki kegiatan proses pengubahan. 3. Adanya sebuah mekanisme pengendalian terhadap sebuah operasi. Strategi manajemen operasional antara lain kapasitas perusahaan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuannya.
waktu dan tempat fasilitas, sumber daya teknologi untuk mengembangkan proses serta produk, menjalin hubungan antar konsumen yang ideal dengan pemasok, proses pengenalan produk baru juga layanan, struktur organisasi sebagai pengembara perusahaan telah melaksanakan rencana dengan baik. 7. Evaluasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Evaluasi penerapan SMK 3 di suatu perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Jika berdasarkan hasil evaluasi, penerapan SMK 3 sudah sesuai dengan standar peraturan yang berlaku, maka diharapkan angka kecelakaan kerja pada suatu perusahaan dapat ditekan. Evaluasi SMK 3 sendiri adalah cara meminimalisir kecelakaan kerja dan juga melindungi hak-hak dasar para pekerja agar dapat bekerja dengan aman. Evaluasi SMK 3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 oleh sumber daya manusia yang kompeten. Baik, inilah yang sempat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.